Sebel aku hari ini. Aku rusak aku injak aja tanaman. Boy, kamu kenapa, Boy? Kamu nggak boleh begitu, Boy. Mona lagi. Kamu kenapa ya, Boy? Kamu kan udah janji nggak petik bunga lagi. Ya, kenapa? Tanaman saja kok nggak boleh. Bawel. Kamu kan udah janji nggak petik bunga lagi. Kenapa sekarang malah injak-injak rusak tanaman? Kamu kok jadi tambah nakal sih, Boy? Gak boleh Ya, loh. aku sebenarnya pengen gak rusak tanaman ini gitu, Mon. Tapi susah melawan dosa dalam diriku, Mon. Sebel, aku sebel. Boy, gak boleh gitu, Boy. Stop. Memang gak ada yang lihat. Tapi yang kamu lakukan ini tuh salah. Nanti kamu dihukum loh ya. Kamu mau dihukum? Hayo. Iya. Aku sebenarnya pengen. Tapi Walaupun susah sekali melawan dosa dalam diriku. Iya, walaupun gak ada papa mama, pak guru, tidak ada siapa-siapa yang lihat, tapi Tuhan lihat kamu, Tuhan lihat kita. Boy, ayo kita kembali dulu ya. Soalnya hari ini kan ada acara asik. Oh iya, Mon. Aku marah-marah sampai lupa kalau ada asik, Ya Mon. kan, hampir lupa kamu. Makasih ya, Mon. Ayo kita pulang dulu ya. Ayo sudah, ayo. Ya, ayo. Pulang, Mon. Halo anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki sesi yang ke-10 dari acara kita apa? Asik ya. Asik itu apa? A itu apa ya? SI. Siapa ya? Kita sudah belajar tentang siapa ya? Dan K itu adalah kapan terjadinya. Nah, hari ini kita akan memasuki sesi yang ke-10. Ngomong-ngomong, tadi anak-anak sudah lihat ya? Boy sama Mona. Ya, Boy dan Mona tadi ngapain? Ya, Boy itu sulit melawan dosa yang ada di hatinya. Apa yang Boy lakukan? Merusak tanaman. Karena Boy pikir apa? Boy pikir gak ada yang lihat. Tapi bukan tidak ada yang lihat ya. Ada Tuhan yang melihat. Ya, kita akan nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Nah, Tuhan tahu apa yang kita perbuat, baik itu good atau bad, ya. Nah, sekarang kita akan berdoa, ya. Ibu minta kita semua berdoa dengan sikap yang baik, yang hormat. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara asyik. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengar dan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mulai dari kecil kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh mengenal Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yulia. Ya, kalian siapkan hati kalian, kalian siapkan telinga dan pikiran kalian, konsentrasi untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi Ibu ajak kalian untuk menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat, ya. Oke? Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita panggil Ibu Yulia yang akan membawakan firman. Hai anak-anak, senang sekali ya kita bisa jumpa lagi dalam acara asik. Apa ya? Siapa ya? Dan kapan ya? Tidak terasa loh anak-anak, ini kita sudah sampai ke seri yang ke-10 tentang manusia dan dosa. Tema hari ini kita akan membahas tentang yang membuat Tuhan sedih apa ya? Sebelum lanjut, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Juga tolong Ibu yang akan bercerita, untuk boleh menceritakannya dengan benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, waktu Ibu belum jadi orang percaya, Ibu pernah berpikir demikian. Kenapa ya kalau orang ada yang melakukan kesalahan kemudian dihukum, misalnya dihukum penjara 3 tahun. Setelah orang itu lepas dari penjara, kemudian orang itu melakukan kesalahan lagi. Apakah karena kurang lama dihukum? Atau misalnya dijadikan 5 tahun. Ada orang lain yang dihukum 5 tahun penjara, sekeluar dari penjara, kembali melakukan kesalahan. Bahkan ada juga orang yang dihukum mati karena melakukan pembunuhan. Tapi banyak orang-orang yang lain yang tetap berani membunuh orang lain. Kenapa ya anak-anak kok seperti itu? Dan untuk seumuran kalian, kalian tentu juga tahu kan kalau mencontek itu tidak boleh. Tuhan tidak suka. Tetapi mengapa ya anak-anak juga masih tetap mencontek? Wah, pikiran ini terus ada di pikiran Ibu. Tapi Ibu tidak menemukan jawabannya. Sampai suatu hari ketika Ibu sudah selesai kuliah dan bekerja, Ibu mulai menjadi anak Tuhan dan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Ibu menemukan jawabannya. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan menceritakan kepada kalian apa yang Alkitab katakan ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul di pikiran Ibu. Mari kita melihat dari mana sih asalnya semua kejahatan manusia itu
Dan kenapa sih kok manusia itu terus-menerus melakukan kejahatan walaupun sudah ada hukuman-hukuman yang dijatuhkan? Alkitab mencatat di dalam kitab Kejadian bahwa manusia semula diciptakan Tuhan dengan amat sangat baik. Manusia begitu dicintai Tuhan. Tetapi manusia pada suatu hari tidak taat kepada Tuhan dengan makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Manusia melawan Tuhan. Manusia memberontak terhadap Tuhan. Manusia lebih percaya kepada omongan ular daripada kepada firman Tuhan. Wah, sejak itulah anak-anak, manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu ada di dalam diri manusia. Sejak itulah manusia sudah melakukan perbuatan dosa. Apa itu dosa? Dosa artinya tidak mengenai sasaran. Artinya pemberontakan, pelanggaran, juga kejahatan. Manusia pertama melakukan dosa dan Allah sudah menghukumnya. Pada serial asik yang ke-6 sudah disampaikan kepada anak-anak apa hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada manusia. Pertama yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa setelah dihukum dia menceritakan kepada anaknya mengenai hukuman yang diterima dia. Anak Adam dan Hawa bernama Kain dan Habel. Kain itu kakaknya, Habel itu adiknya. Jadi Kain dan Habel sudah tahu kalau papa mamanya itu sudah tidak taat kepada Tuhan dan sudah dihukum. Mari kita lihat, apakah manusia lebih baik tidak melakukan dosa lagi? Pada suatu hari Alkitab mencatat Kain hatinya sangat panas dan wajahnya muram. Tuhan mengingatkan Kain, dosa sedang mengintip di depan pintu. Dosa sangat menggoda kamu. Engkau harus bisa berkuasa atas dosa. Apakah Kain mendengarkan suara Tuhan? Apakah Kain taat kepada Tuhan? Tidak, anak-anak. Kain tetap melakukan dosa. Kain tetap melawan Tuhan. Bahkan Kain melakukan tindakan dosa yang lebih besar dari Adam dan Hawa, yaitu Kain membunuh Habel. Anak-anak, mari kita menyoroti perkataan Tuhan. Tuhan mengingatkan Kain. Kain, dosa menggoda engkau. Engkau harus bisa berkuasa atas dosa. Apa artinya dosa itu menggoda? Artinya dosa tidak tinggal diam. Dosa bukan suatu hal yang diam saja, tapi dosa terus menggoda manusia supaya manusia jatuh. Dan Tuhan memerintahkan engkau harus bisa berkuasa atas dosa. Apa artinya berkuasa atas dosa? Artinya harus bisa melawan, harus bisa menekan dosa. Tapi terbukti anak-anak, Kain tidak bisa melawan dosa. Kain tidak bisa berkuasa atas dosa. Kain dihukum oleh Tuhan. Kain diusir dari tempatnya saat itu. Tapi Tuhan juga mengasihi Kain. Tuhan berkata kepada Kain, siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat.
Setelah itu, waktu terus berjalan. Kain mempunyai anak, anaknya mempunyai anak lagi. Jadi Kain mempunyai keturunan. Ada satu orang keturunan Kain bernama Lamek. Lamek pada suatu hari mendatangi kedua orang istrinya. Dia berkata dengan sombong, dengan bangga. Apa yang dia katakan? Hai istriku, dengarkan suaraku. Aku sudah membunuh orang karena orang itu melukai aku. Kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali lipat, kepada Lamek dibalaskan 77 kali lipat. Apa artinya anak-anak perkataan Lamek? Artinya Lamek sudah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada Kain untuk menjaga Kain. Siapa yang membunuh Kain akan dibalas oleh Tuhan 7 kali lipat. Tetapi Lamek mengartikannya, kalau Tuhan membalas 7 kali lipat, aku berhak membalas 77 kali lipat. Artinya apa? Lamek lebih dari Tuhan. Lamek juga menempatkan posisinya sebagai Tuhan. Luar biasa anak-anak. Anak-anak, dari catatan Alkitab ini, Ibu menemukan jawaban atas pertanyaan Ibu tadi di awal ya. Kenapa ya orang terus melakukan dosa? Jawabnya adalah karena manusia tidak berkuasa atas dosa. Tuhan yang panjang sabar, Tuhan terus menantikan manusia bertobat. Tuhan tunggu dan tunggu. Setelah ditunggu sekitar 900 tahunan, wah lama ya anak-anak, ratusan tahun Tuhan menunggu. Apa yang terjadi? Apakah manusia bertobat? Apakah manusia jadi lebih baik? Ibu ajak kalian membuka Alkitab kalian. Coba kalian ambil, buka Alkitabnya di kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ibu akan mengajak kalian membaca. Sudah siap anak-anak Alkitabnya? Mari kita baca. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Anak-anak, dalam ayat tadi yang sudah kita baca bersama, kita melihatkan kejahatan manusia semakin besar di muka bumi. Bahkan hatinya cenderung jahat. Itu yang membuat Tuhan pilu hati. Pilu hati itu sedih. Manusia terus melakukan perbuatan dosa. Itu yang membuat Tuhan sedih. Jadi anak-anak, meskipun sudah ditunggu sangat lama, tapi ternyata manusia tidak bisa berkuasa atas dosa. Dan Tuhan akan menjatuhkan hukumannya pada waktu Tuhan sendiri. Pada saat itu Tuhan memutuskan, aku akan mengakhiri hidup semua makhluk. Semuanya ini akan aku musnahkan dengan mendatangkan air bah. Anak-anak tahu ini terjadi pada zaman siapa? Anak-anak yang rajin ikut program asik, program PA anak, pasti tahu jawabnya. Ya betul, ini pada zaman Nuh. Alkitab mencatat
Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Nuh adalah orang benar, orang yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Ketika air bah itu diturunkan, didatangkan oleh Tuhan, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Anak-anak, setelah Nuh dan keluarganya selamat, apakah manusia sudah berhenti berbuat dosa? Jawabnya tidak. Manusia tetap tidak bisa berkuasa atas dosa. Ada kejadian lagi peristiwa Menara Babel, di mana manusia kembali melawan Tuhan. Manusia tidak mau berpencar ke seluruh bumi. Manusia maunya ada di satu tempat dengan mendirikan satu menara yang ujungnya sampai ke langit, kata mereka. Ini satu bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Mengerikan bukan anak-anak? Mengapa bisa demikian? Karena dosa itu memang tidak bisa diremehkan. Dosa mempunyai sifat mencengkeram. Dosa itu tidak akan bisa ditaklukkan oleh manusia. Anak-anak, lalu kalau zaman kita sekarang bagaimana ya? Apakah di zaman sekarang ini manusia sudah lebih baik lagi? Ternyata anak-anak, Alkitab juga mencatat di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 37 dikatakan bahwa pada zaman nanti kedatangan anak manusia yang kedua kalinya, manusia hidup seperti pada zaman Nuh, yaitu makan minum, kawin mengkawinkan. Apa artinya anak-anak? Artinya bahwa manusia zaman sekarang ini juga sama jahatnya, sama berdosanya dengan manusia pada zaman Nuh. Kalau pada zaman Nuh, Allah mendatangkan air bah untuk menghukum manusia. Pada zaman sekarang, pada saat Tuhan nanti, Tuhan juga akan mendatangkan hukuman kepada manusia, yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Wah anak-anak, ini bukan hal yang menyenangkan. Ini adalah hal yang mengerikan. Kalau manusia di zaman ini, termasuk kita semua, adalah manusia yang tetap tidak bisa berkuasa atas dosa, berarti kita juga akan masuk kepada golongan orang-orang yang akan binasa pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tapi anak-anak, puji Tuhan. Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada Nuh, Tuhan juga memberikan kasih karunia kepada kita semua di zaman ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia beroleh keselamatan itu. Anak-anak, maukah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau anak-anak mau percaya kepada Tuhan Yesus, berarti anak-anak beroleh kasih karunia itu. Kalau anak-anak sudah beroleh kasih karunia itu, maukah anak-anak juga berbuat seperti Bapak Nuh, menjadi pemberita kebenaran, agar banyak lagi orang-orang yang juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus? Anak-anak, kembali ke tema kita. Yang membuat Tuhan sedih apa ya? Yang membuat Tuhan sedih adalah kalau manusia terus melakukan dosa. Kalau anak-anak sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus,
Masihkah anak-anak mau membuat Tuhan sedih? Tentu tidak, bukan? Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Caranya dengan taat kepada Dia. Terus taat kepada Dia. Mau anak-anak? Kalau mau, mari kita semua lipat tangan, kita berdoa, kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taat kepada Engkau. Mari semua lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kalau Tuhan masih mau mengingatkan kami bahwa kami tidak memiliki kekuatan untuk berkuasa atas dosa. Tuhan, tetapi Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami yang percaya kepada Tuhan Yesus ini untuk bisa hidup taat kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak membuat Tuhan sedih. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ikuti terus ya serial asik. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan dengan dipimpin oleh MC. Sampai jumpa. Nah anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah selesai dengan sesi yang ke-10. Kita sudah belajar tentang apa? Allah menciptakan kita. Kita dicipta dari debu tanah, tetapi kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kita sangat-sangat disayang Tuhan. Kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, apa yang terjadi? Tuhan tetap memberikan mereka apa? Pakaian yang terbaik buat mereka. Ya, tambah hari manusia memenuhi bumi. Tapi apakah manusia tambah banyak, tambah baik? Tidak ternyata ya. Semakin banyak manusianya, tapi semakin jahat. Semakin tidak taat kepada Tuhan. Sampai membuat apa? Tuhan itu sedih sekali. Ya, tadi kita dengar firman, Tuhan sangat-sangat sedih. Sedihnya kenapa? Karena manusia semakin banyak tapi semakin jahat. Semakin banyak tapi semakin tidak taat kepada Tuhan. Ya. Nah, kita mau contoh seperti Nuh. Ya, Bapak Nuh yang memberitakan firman di tengah-tengah teman-temannya, di tengah-tengah orang-orang yang sangat-sangat tidak taat, yang berdosa, tapi Bapak Nuh tetap mau memberitakan firman Tuhan. Nah, kita mau taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kita hidup di tengah dunia yang berdosa, tapi kita mau taat kepada Tuhan. Dan siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ya, cuman satu. Siapa? Ya, Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan menutup acara seri yang ke-10 ini. Dan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Dosa Tak Boleh Masuk. Kenapa kok dosa tak boleh masuk ya? Masuk kemana? Iya, dosa itu gak boleh ada di surga. Kenapa? Karena di surga itu ada Bapa yang suci. Jadi di surga tidak ada dosa. Nah, kita mau berjanji kepada Tuhan, apa? Kita mau hidup suci, ya. Suci di hadapan Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu
dosa tak boleh masuk. Musik. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Nah, sebelum mengakhiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk acara asyik yang sudah kami ikuti selama 10 seri. Kiranya Tuhan, melalui acara ini, kami boleh belajar semakin mengenal Tuhan dengan benar, mengenal siapa diri kami, mengenal kami orang-orang yang berdosa ini. Tetapi Tuhan yang begitu mengasihi kami, menolong kami untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk acara asyik ini. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai setiap orang yang terlibat di dalam acara ini untuk boleh membawakan firman Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, Sabtu depan kita akan mengikuti asyik yang ke-11. Ya, ditunggu ya. Jamnya tetap hari Sabtu jam 5 sore. Ya, oke. Sampai jumpa.